gue setiap langkah, isi hati gue Rasulullah, isi otak gue Allah. Jadi gue selalu berdoa setiap jalan. Iya, walaupun sempat mau kabur dari pesantren Iya, perkara. mungkin itu hilaf ya. Iya, hilaf. Cuman nggak boleh diulang ya, Jen ya. Iya. Halo Smart Viewers, welcome back to Cibin di episode ketiga bersama gue Nadif Bayu dan rekan gue. Gue Jenny Angelia yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Hari ini nggak kita berdua doang, Jen. Ada nih, teman Dia rame mau dengerin. Ini ada ikan bakar kesukaan lo kan, terus Iya. ada teddy bear yang kiowo. Dia di sini. Itu kan baru datang tuh, masih wangi tuh, masih wangi Iya, bakaran. pantas kayak gue kayak ngiler sesuatu gitu. Kita pintar ya, makanya ya kita lanjutin dulu nih. Nah, buat teman-teman Smart Viewers yang belum tahu Cibin itu apa, Cibin atau Cerita Harian Binusian merupakan konten by Binus TV Club yang membahas keseharian teman-teman Binusian as mahasiswa yang pastinya secara anonim. Berarti Cibin ini tiap episodenya tuh ngebahas judul dan isi yang beda-beda ya? Beda dong topiknya. Tapi hari ini ngomong-ngomongin topik dan judul, hari ini kita mau bahas apa, Jen? Kita lihat, gue nebak dari baju kita. Apa ya, nginep di rumah temen kali ya? Karena comfy dan pewe gitu. Iya, karena kan lu temen gue, terus gue pakai baju Siapa yang tidur. bilang lu temen gue? Oh, enggak, sorry, bercanda ya. Iya, Teman iya. kok teman, tapi bohong. Oke, jadi karena kita hari ini PW banget nih, kayaknya apa temanya tidur atau gimana? Bukan dong. Tebak lagi kali ya? Lu yang nebak atau gue yang nebak? Coba lu deh gantian. Tapi ya tebakan gue sih tadi temanya tidur. Tapi nggak mungkin nggak sih kita ngebahas tidur? Dan gak mungkin kita tidur di sini nggak sih, teman-teman Smart Viewers nungguin kita? Iya, apa ya? Hari ini nggak usah bahas-bahas ini dulu deh. Kan tadi kita tidur nih kan, liburan emang hawa-hawanya mau tidur kan, kayak comfy dan aduh ngantuk gitu, pengen istirahat. Selalu ngantuk itu istirahat. Tapi bahas-bahas liburan juga, ada nggak sih teman-teman lo yang pada udah mudik gitu, Jen? Ada banget, apalagi pas kita selesai ujian, itu pasti sorenya pas gue liat SG, itu udah banyak banget yang di luar Jakarta. Tiba-tiba udah terbang aja gitu, ada yang ke Makassar atau kemana gitu kan. Iya, tapi lu tanya nggak sih pas mereka nge-SG di luar Jakarta itu? Gue ada beberapa yang gue tanya sih, ada beberapa yang enggak juga karena gue udah tahu kayak mereka tuh emang bukan orang sini gitu. Teman-teman lu juga banyak kan yang bukan orang sini. Banyak. Nah, fenomena itu tuh biasanya kita sebut apa sih, Jen? Ini buat ngasih hint dikit nih ke teman-teman Smart Viewers, kita hari ini bahas apa? Kita spill dikit. Ya, spill dikit. Rantau. Benar, jadi hari ini teman-teman Smart Viewers kita akan bahas cerita teman-teman Binusian yang merantau nih, pengalaman merantau di Jakarta atau di region manapun di Binus. Nah, Div, sebelum kita masuk nih ke cerita-cerita teman-teman Binusian soal rantau, lu sendiri pernah ngerantau nggak? Pernah, Jen? Pernah. Pernah. Dan gue mau mengakui sesuatu juga ke lo. Coba dong, apa? Jadi sebenarnya gue tuh 1 tahun di atas lo lebih tua. Oh iya. Iya. Jadi gue panggil lu kakak sekarang. Iya dong, panggil kakak, sujud sekarang juga bisa Ya, nggak? Salim deh. Kalau nggak kita lanjut nih. Salim. Enggak, males tapi. Kan bukan muhrim. Oh iya, maaf ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, Jen. Tadi gue cerita gue lebih tua daripada lo itu karena gue udah pernah kuliah di tempat lain di luar kota, di Semarang selama 1 tahun gitu. Nggak ada cerita spesifik gimana-gimana, cuman ya itu aja, gue merasa relate gitu. Tapi waktu lu di luar Jakarta ini, lu tuh ngerasa kesepian gak sih? Karena lu jauh dari orang tua lu kan Iya. pastinya. Jujur banget ya, maaf mama dan ayah, aku nggak ngerasa kesepian sama sekali karena aku malah merasa hidup jadi lebih tenang gitu. Oh, jangan-jangan main terus, Mama Nadif, Ayah Nadif. Enggak kok, aku Ini tetap ya. kuliah kok walaupun pindah akhirnya ke sini, tapi tetap menjalankan kewajiban. Cuman di rumah tuh kayak kalau nggak ada yang bangunin pagi-pagi kayak yang berisik-berisik gitu jadinya kalau ngerantau. Oh, boleh kali pagi-pagi nanti gedor Nadif. Lu emang nambah ide aja nih, nggak kalau kan tadi gue merasa nih ada enjoy sedikit nih ngerantau. Iya. Kalau lu pernah nggak ngerantau? Gua bukan ngerantau sih, apa ya dibilangnya? Gue bukan ngekos, tapi gue pernah jauh dari orang tua gue. Apa living abroad ya, anjay. Gue udah kayak Anjay. orang ini banget ya. Enggak, tapi apa? Gimana cerita lo? Gue pesantren. Oh, untung gue Jangan tadi kaget. kelihatan kok ini ustazah gitu Oh kan. iya, Kelihatan makasih bukan banget. murim ya. Assalamualaikum teman-teman, Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, temennya Ria Ricis. Oh, Benar. bercanda. Oh, benar tapi? Benar. Benar. Mau Kelihatan style. berteman, Oh, mau mau berteman. banget ya.
Di pesantren tuh pas SMP atau SMA, Jen? SMP. SMP. Gue langsung cerita ya. Jadi waktu itu gue tuh baru lulus SD, SMP yang baru lulus SD. Ya iyalah, masa lulus SMA Iya. kan nggak mungkin. Iya, maksud gue memperjelas aja. Iya. Itu kan masih kecil dan gue tuh masih pengen deket-deket gitu sama orang tua, kayak nggak bisa jauh gitu lah. Iya, kenapa pesantren makanya? Maksudnya ini bukan menyalahkan ya teman-teman, cuman kayak kalau masih pengen deket kan biasanya pilih sekolah yang dekat rumah gitu. Karena tuh gue pengen pesantren karena gue nonton sinetron Kunanta. Itu asik banget. Ini himbauan kepada orang tua semua, tolong anak-anaknya yang menonton sinetron sambil dipantau ya supaya nggak kayak bisa mengambil keputusan dengan benar. Tapi untung Kunanta ini sinetronnya baik, jadi membuat gue ke arah jalan yang benar. Tapi di pesantren itu lo nyesel nggak? Enggak dong, tapi ini cerita ini aja ya. Coba. Jadi waktu itu gue baru 4 hari di pesantren. Terus gue tuh udah kangen banget sama rumah, kangen orang tua, kangen makanannya, semuanya yang ada di rumah gue kangenin. Seminggu belum ada, Jen. Iya, 4 hari, baru 4 hari. Terus gue tuh pengen banget pulang. Nah, tapi kan kalau di pesantren itu nggak boleh langsung pulang ya. Iya, kan ada waktu tertentu kayak libur atau gimana gitu kan. Iya, terus gue lihat temen gue sakit dan dia dipulangin. Terus di situ ide gue langsung udah nggak enak nih perasaan ide gue langsung muncul. Apa tuh, ide-ide jahat atau ide-ide baik nih? Sebenarnya kayak setengah baik setengah jahat. Coba gimana terus, lu melancarkan ide apa gitu? Kan gue nggak sakit tapi gue mau pulang. Akhirnya gue di depan ustazah gue masukin jari sampai muntah tapi nggak kelihatan. Jadi ini ustazah nih, ini misalnya lu ustazah ya. Terus gue kayak pas di depan ustazah. Jadi kayak serius gak sih, Jen? Iya, supaya gue dikira asam lambung. Asam lambung padahal nggak jelas-jelas ada yang masuk. Iya, sebenarnya gue gini nih diam-diam di sini. Teman-teman smart viewers nih tolong jangan ditiru ya karena ini tidak higienis. Pernah kesini ntar tahu-tahu dari sini ke sini masuknya kan nggak boleh. Iya, takut tembus. Oke. Terus itu juga bohong, jadi pokoknya nggak boleh ditiru. Iya, nggak boleh ditiru ya, berdusta. Tapi lu berhasil pulang pada saat itu? Berhasil. Berapa hari pulangnya? Lama nggak? Enggak, 3 hari doang. Tapi pas gue nyampe mobil, kan mama gue jemput kan sama ayah gue. Karena gue sakit, ditelepon karena gue sakit kan. Terus pas di mobil, katanya sakit kak. Tadi sakit, pas di mobil udah sehat. Oh, sakitnya di pesantren doang? Iya, untung mama gue gak putar balik lagi ke pesantren. Oke, pembukaan yang sangat-sangat lucu, menghibur. Makasih ya teman-teman Smart Viewers juga pastinya terhibur. Nah langsung aja Jen, kita baca ini. Inti hari ini yaitu cerita dari teman-teman Binusian, pengalaman mereka merantau. Oke, kita langsung masuk ke cerita kali ya. Sweet dulu gak sih? Siapa yang mulai dulu? Boleh, mau berapa kali? Sekali aja, jangan lama-lama. Ya, kalah. Ya udah. Maaf banget nih, gue udah jago. Bener ya lu ya jago. Gue tuh pernah olimpiade sweet. Iya enggak, udah langsung aja ya. Gue tahu lu pernah olimpiade sweet. Oke. Kalah paling juga. Langsung ya, untuk cerita pertama, ini tuh dia cerita. Karena dia ngekos mungkin ya, dia cerita main sampai capek biar di kos tuh tinggal tidur. Jadi nggak ngerasa kesepian deh. Jadi dia sengaja tuh main? Iya, supaya mungkin kalau ngekos sendiri kan agak ada takutnya nih. Enggak, biasa aja kan. Gue juga pernah ngekos biasa aja. Lo aja kali yang takutan. Tiba-tiba. Enggak, karena gue suka nonton film hantu. Oh, jadi lo agak scary gitu. Iya. Kan? Nah, cerita selanjutnya nih ya langsung ya gue Jen ya. Iya, boleh. Gue cari-cari dulu nih. Oh, ada nih yang pendek tapi menarik mata gue. Boleh langsung aja dong. Jadi sender ini ngomong kayak gini Jen. Ini dengan nadanya ya gue peragakan ya. Bingung makan apa? Udah biasa katanya. Oh, cemilan. Ini mah cemilan sehari-hari. Cemilan sehari-hari. Karena kita juga biasanya kalau nggak ngerantau pun kayak bingung gak sih mau makan apa gitu. Walaupun di rumah juga udah ada yang nyiapin gitu kan. Sumpah, gue tuh ya setiap mau kuliah, baru berangkat gue tuh langsung mikir. Nanti gue makan apa ya pas selesai kuliah? Sama, gue juga biasanya baru mau naik mobil tuh udah ini Jen. Udah kayak Evata atau apa ya gitu kan. Buat teman-teman Smart Viewers juga jangan lupa cobain bakmi Evata. Siapa tahu ada freshman kan yang nonton cerita kita hari ini gitu. Bakmi Evata di kampus Kemanggisan kita yang paling kece. Region lain juga kece kok. Oh, itu rekom dari lu ya? Rekom dari gue. Kalau rekom dari gue nih untuk anak-anak B29 cobain waffle. Waffle ya itu juga enak sih. Tapi gue emang prefer bakmi gitu. Makanan berat. Iya. Oke. Kan kita udah tadi ngebahas soal cari makan ya? Cari makan juga
emang yang nemenin kita rantau kan biasanya Iya, makanan itu tuh kayak. salah satu tantangannya Iya. ya berarti. Coba kita lihat ke cerita ketiga, kira-kira tantangannya apa ya Apa di tuh cerita tantangan ketiga? lain di pengalaman merantau? Oke, kita baca dulu nih ceritanya teman-teman. Jadi dia cerita awal ngerantau, sedih, senang, excited, semuanya campur aduk dan yakin gak bakalan homesick. Tapi si Sander ini gak nyangka kalau bakalan se-homesick itu. Tapi makin kesini dia ngerantau, gak semenakutkan itu. Tapi gue setuju sih Jen, karena sebenarnya homesick tuh nggak, ya ini preference beda-beda ya. Cuman menurut gue malah ngajarin kita jadi apa-apa bisa sendiri gitu sebenarnya. Bukan homesicknya sih, tinggal sendirinya gitu. Dan homesicknya emang nggak bisa dihindarin. Gitu. Oh, jadi ngerantau juga berarti bawa manfaat. Bawa manfaat, karena kita jadi adaptif anjay. Udah Keren kayak, banget udah kayak visi bahasa misi, lu. iya udah kayak visi misi orang mau nyalonin jadi presiden ya adaptif, bercanda. Next, kita langsung lanjut ke cerita selanjutnya yaitu, nah nih gue nemu satu Jen. Setiap minggu kata Sander ini, setiap minggu harus banget jalan-jalan sama teman-teman. Waduh, gak boros. Makan-makan biar gak ngerasa kesepian. Karena kalau di kos sendirian gak tahu mau ngapain, kayak gak ada kerjaan lain. Oh, katanya. mungkin dia kan bilang setiap minggu nih jalan-jalannya. Nah, dia setiap kuliah tuh kayak mungkin diatur uangnya untuk jalan setiap minggu ini. Tapi karena kan nih dia daripada jalan-jalan mulu ya gue ada saran kegiatan sih Jen buat teman kita ini. Gue juga kayaknya ada. Gue tahu deh lo mau nyaranin apa. Coba gue dulu ya. Iya. Ini saran yang paling seru apalagi kalau bukan join Binus TV Club. Bener UKM paling banget. keren se-Binus University nggak sih? Soalnya kalau teman-teman ikut Binus TV Club nih untuk anak-anak baru, B28 juga boleh banget. Itu kalian gak bakal bosen di kosan. Bisa nge-host sama boneka lucu di sini kan. Bener Gitu banget. Kayak Bisa ketemu kita juga. Bisa ketemu kita juga. Nah, ini kan tadi ngebahas tantangan. Iya. Terus yang kedua berarti tantangannya tuh soal Kegiatan, dia kurang kegiatan gitu katanya waktu merantau. sama uang ya. Oh iya, Dia sama harus memanage. budgeting, Ya. iya. Kita baca yang ketiga kira-kira apa ya tantangannya? Next langsung. Iya. Untuk cerita yang terakhir dari aku, dia tuh cerita ketika akhirnya benar-benar sendiri pasti ngerasa asing dengan lingkungan dan orang sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, dia ini bisa adaptasi dengan lingkungan dan juga orang-orang baru. Nah, ketika dia takut gak ada siapa-siapa, dia selalu ingat kalau pasti ada Tuhan yang nemenin dia sama nolong dia. Ini benar banget ya teman-teman Smart Viewers. Jadi kita dimanapun kita berada supaya dilindungi kita harus senantiasa Selalu ingat dan selalu ingat beribadah Tuhan, itu jangan bener. lupa. Ini kayak Ananda Jenny Angelia Putri yang keluaran pesantrennya udah kelihatan nih alim-alimnya Iya, kan. Kayak sering gue setiap langkah isi hati gue Rasulullah, isi otak gue Allah. Jadi gue selalu berdoa setiap jalan. iya walaupun sempat mau kabur dari pesantren Iya, perkara. mungkin itu hilaf ya. Iya, hilaf. Nggak boleh diulang ya Jen ya. Iya. Next cerita terakhir dari gue Jen. Kan tadi lu udah bahas tentang keimanan lu nih ya. Penasaran sih cerita terakhirnya kayak gimana? Oke, gue cari sebentar ya. Oke. Oke. Kayaknya banyak banget ya. Banyak yang seru yang udah masuk ke kita banyak sebenarnya. Nah, ini gue pilih nih ya yang terakhir. Oke. Dulu awal-awal takut nggak bisa apa-apa sendiri katanya. Tapi sekarang malah nyamannya ngerjain apapun sendiri. Itu kata Sander ini. Oh, gue tahu. Apa Dia tuh bisa apa-apa sendiri karena dia semakin fokus. Iya, karena kayak nggak ada distraction gitu kan. Sama kayak tadi gue bilang, kalau misalnya di rumah tuh jadi kayak nggak ada yang gangguin gitu ngerjain apa-apa, gue sih ngerasanya jadi lebih satset gitu. Makanya gue seneng sebenarnya Iya ngerantau. sih, bener kata lu, bisa lebih cepet dia ngerjain. Iya, kayak nggak ada apa kayak cuci piring dulu ya gitu kan. Oh, Nggak ada. dia bisa prioritasin yang Prioritas. pengen dia kerjain. Iya. Nah, Jen, kita udah bacain nih banyak cerita dari teman-teman Binusian tentang pengalaman merantau yang ternyata nggak kalah variatif dari yang lu tadi yang sempat ada adegan apa tuh? Ini Yang ya, yang tidak boleh diam-diam ditiru. ya. Terus juga menurut gua kayak semua ceritanya tuh relate. Iya, dari kita juga kebetulan pernah ngerantau walaupun sebentar kan. Iya. Jadi kayak ngerasa
aku juga merasakan hal itu gitu. Nah, buat teman-teman Smart Viewers yang punya juga cerita serupa, boleh banget nih ramein kolom komentar di bawah tentang pengalaman-pengalaman unik teman-teman Smart Viewers saat merantau. Dan juga buat teman-teman Smart Viewers yang punya ide next kita mau bahas apa di episode selanjutnya, teman-teman boleh reach Instagram kita @binustvclub dan juga jangan lupa di follow. Selain itu teman-teman juga bisa follow X kita di @ukmbinustvclub, terus juga di TikTok kita di @binustvclub, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Binus TV Club supaya nggak ketinggalan episode Cibin selanjutnya. Dan juga nggak ketinggalan konten Binus TV Club lainnya. Supaya bisa jadi teman makan kalian. Iya, oke, gue Nadif Bayu dan rekan gue Jenny Angelia. Kami pamit undur diri. Bye-bye Smart Viewers!